Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa baiti kiram sya'uli la ilaha illallah. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita akan masuk di pembahasan bab 2, yaitu terkait sejarah turunnya Al-Quran, proses turunnya Al-Quran, dan juga sejarah dituliskannya Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung ke yang bagian A2 ya, proses turunnya Al-Quran. Di situ ada tiga kelompok yang berpendapat terkait proses turunnya Al-Quran. Kelompok pertama, halaman 17 ya, halaman 17. Kelompok pertama menegaskan bahwa Al-Quran diturunkan sekaligus pada malam Lailatul Qadar ke Baitul Izzah di langit dunia, kemudian turun secara berangsur-angsur melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk yang kelompok pertama berpendapat bahwasanya dari Allah menurunkan Al-Quran sekaligus, satu kali proses ke Baitul Izzah di langit dunia. Dari Baitul Izzah ini diturunkan secara berangsur-angsur, berarti prosesnya berkali-kali ke Nabi Muhammad SAW. Ketika berkali-kali inilah malaikat Jibril berperan. Jadi proses pertama Allah sekaligus satu kali proses ke Baitul Izzah. Baitul Izzah malaikat Jibril berperan menurunkannya secara berangsur kepada Nabi Muhammad SAW. Terus yang kedua, B. Kelompok kedua menegaskan bahwa Al-Quran diturunkan ke Baitul Izzah di langit dunia secara berangsur-angsur bertahap, bagian demi bagian pada setiap Lailatul Qadar. Nah, sedikit berbeda dengan pendapat yang pertama. Kalau yang pendapat kedua ini dari Allah ke Baitul Izzah tidak satu kali proses, tapi berkali-kali proses. Berarti Lailatul Qadarnya ada banyak. Kemudian untuk yang C, Al-Quran diturunkan sekaligus pada Nabi Muhammad SAW pada malam Lailatul Qadar, kemudian baru diturunkan secara berangsur-angsur sedikit demi sedikit kepada Nabi Muhammad. Jadi ada dua fase di sini. Fase pertama Allah menurunkan sekaligus ke Nabi Muhammad, langsung sekaligus. Fase kedua Allah menurunkan kembali, menurunkan kembali secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad. Ilustrasinya gini, Anda semuanya menerima LKS dari saya, misal selama satu semester. Nah, misal selama satu semester. LKS ini untuk satu semester saya kasihkan sekaligus. Itu fase pertama. Fase keduanya, setiap minggu saya masuk ke kelas kalian untuk menyampaikan bab per bab, bagian per bagian. Itu fase kedua. Kurang lebih caranya seperti itu. Allah di fase pertama memberikan sekaligus semua isi Al-Quran ke Nabi Muhammad. Fase keduanya baru Allah memberikan secara berangsur-angsur. Itu kurang lebih gambarannya seperti itu. Tapi untuk pendapat yang paling kuat ada di pendapat yang pertama, yang A. Sekarang kita masuk yang ketiga. Hikmah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Yang A, lebih mudah dimengerti dan dilaksanakan. Gampangannya gini, kamu sebagai siswa baru masuk sekolah, di sekolah itu ada banyak peraturan. Kalau kamu langsung saya kasih satu buku, ini buku peraturan, ini kewajiban siswa, hak siswa, larangan bagi siswa, sanksinya apa, kira-kira bisa menjalankan semuanya apa enggak? Saya yakin enggak bisa kan? Kenapa? Karena baru masuk kok tiba-tiba langsung kasih peraturan satu buku. Tapi kalau peraturan itu disampaikan secara berkala, awal masuk aturan yang diterapkan adalah baju harus rapi, perlengkapan sekolah, bed, nama kelas, nama nem, pin kalau ada, dasi, itu harus dibawa. Itu kan aturan secara bertahap. Kemudian aturan berikutnya baru berangkat sekolah maksimal pukul sekian. Siswa tidak boleh. Nah, itu kan bertahap. Ketika disampaikan secara bertahap seperti itu, kalian bisa menjalankan toh. Nah, kurang lebih Al-Quran juga seperti itu.
hikmah disampaikan secara berangsur-angsur adalah yang pertama lebih mudah dimengerti dan juga lebih mudah dilaksanakan. Kalau seandainya Al-Quran kasihkan langsung sekaligus, mungkin belum apa-apa udah haram khomer itu, padahal khomer ada tahapannya. Belum apa-apa udah disuruh sholat, iman aja belum kuat kok disuruh sholat, tiba-tiba suruh zakat, nah kan repot. Yang B, di antara ayat itu ada yang nasikh dan ada yang mansuh. Nasikh itu yang menghapus dan mansuh itu yang dihapus. Gampangnya gini, dulu siswa itu banyak yang buang sampah sembarangan. Kenapa banyak siswa buang sampah sembarangan? Karena tempat sampahnya jauh, sehingga siswa malas buang. Akhirnya dibuatlah peraturan, sekarang setiap 10 langkah wajib ada tong sampah. Akhirnya tong sampah diperbanyak, setiap 10 langkah ada tong sampah, sehingga siswa tidak lagi ada alasan tong sampahnya jauh sehingga buang sampah sembarangan. Itu aturan yang saat itu berlaku. Lambat laun sampah ini membludak. Bank sampah nggak sanggup menampung saking banyaknya sampah yang dihasilkan oleh siswa. Akhirnya dibuatlah aturan gimana caranya mengendalikan populasi sampah ini. Dibuatlah peraturan baru, dikurangi sampahnya. Siswa harus membawa tumbler sendiri, siswa harus membawa Tupperware sendiri guna menjadi wadah untuk makanan mereka saat beli jajan di kantin. Nah, aturan yang baru ini adalah nasikh. Dia menghapus syariat atau aturan yang dulu sudah berlaku. Dalam Al-Quran juga ada yang seperti itu. Contohnya dalam hal khomer. Pelarangan khomer itu gak langsung tiba-tiba haram. Gak tiba-tiba haram. Awalnya cuma dikasih tahu, oh yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Alhamdulillah. Mohon maaf ya. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Cuma dikasih tahu di dalam khamr itu ya ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Cuman madorotnya, sisi buruknya, wa ismuhuma akbaru, lebih besar daripada manfaatnya. Cuma dikasih tahu toh, belum haram. Fase kedua, para sahabat saat itu ada yang sholat tapi dalam kondisi mabuk, baru dilarang. La taqrabus sholata wa antum sukaro. Jadi dilarang minum khamrnya saat mau mendekati sholat saja, tapi belum diharamkan. Tapi baru fase ketiganya baru diharamkan total. Khamr haram. Baru setelah itu para sahabat membuang semua stok arak, stok khamrnya. Bahkan diceritakan waktu itu Madinah, kota-kota saat itu hampir banjir karena saking banyak stok khamr yang dibuang oleh sahabat saat itu. Terus yang ketiga, turunnya sesuai ayat dengan peristiwa-peristiwa. Jadi ketika ayat itu diturunkan bertahap sesuai dengan peristiwa, maka itu akan membuat orang semakin yakin. Contoh ginilah, Anda dalam satu semester itu diberikan stok untuk tidak masuk kelas, tidak masuk sekolah sebanyak 12. Stok itu Anda habiskan di awal. Jadi di awal semester Anda tidak masuk sekolah 12 hari. Otomatis stok Anda untuk tidak masuk kelas sudah habis. Suatu ketika di pertengahan semester ada keluarga Anda yang meninggal, semisal kucing Anda meninggal, Anda minta izin pulang, terus gak dibolehkan. Kenapa gak dibolehkan? Karena jatah pulang Anda sudah habis. Terus kemudian Anda dongkol, Anda sebel, ini gimana sih sekolah kok gak berperi kekucingan, gak berperi kehewanan, kucing saya meninggal gak boleh izin pulang, gak kasihan. Anda dongkol, Anda sebel. Kenapa? Karena stoknya sudah dikasihkan di awal semua. Tetapi ketika diturunkan berangsur-angsur, stok itu dikasih secara bertahap. Semisal stok 12, di pertengahan semester ada kucing Anda meninggal, Anda dibolehkan pulang 1 hari. Kemudian di pertengahan lagi ada acara keluarga, Anda diizinkan lagi. Kemudian di pertengahan lagi tiba-tiba ada acara wisuda, terus Anda diizinkan lagi. Ada pulang lagi untuk cap 3 jari, diizinkan lagi. Sehingga Anda semakin nyaman. Oh, sekolah sini enak ya. Kalau misalnya ada izin apa-apa, ada kebutuhan apa-apa, saya punya kegiatan,
saya punya kebutuhan, diizinkan pulang. Kenapa? Karena diberikannya secara berangsur-angsur, bertahap. Al-Quran pun juga sama, ya, diberikan secara berangsur-angsur. Ada peristiwa, ada kejadian, turun ayat. Ada peristiwa lagi, ada kejadian lagi, turun ayat. Ada masalah, turun ayat. Sehingga itu memantapkan hati para kaum muslimin saat itu, para sahabat saat itu, sehingga semakin yakin kalau Allah itu selalu ada, hadir. Gitu ya. Kemudian yang D, memudahkan menghafal ayat-ayat Al-Quran. Ini orang-orang non-muslim, orang-orang musyrik saat itu juga mempertanyakan kenapa kok Al-Quran gak diturunkan sekaligus. Ya sebab kalau diturunkan sekaligus mungkin akan kesulitan untuk dihafalkan. Karena ya Anda sendiri aja sekarang Al-Quran sudah dalam satu bendel aja susah ngapalin kan. Apalagi zaman itu juga kan. Nah, walaupun zaman itu budaya masih budaya menghafal ya. Tapi gini, perlu dicatat ya bahwasanya tidak semua sahabat hafal Quran. Loh kok bisa? Karena gini, turunnya Al-Quran itu tidak bisa ditebak kapan, di mana, ketika waktu Nabi sedang apa, ketika peristiwa apa, dan sedang bersama sahabat siapa. Dan tidak semua sahabat itu selalu ikut Nabi terus. Ada kalanya ketika turun yang sedang bersama Nabi ada satu sahabat. Ada kalanya ketika wahyu turun yang bersama Nabi cuma ada 5 sahabat. Ada kalanya ketika wahyu turun itu ada banyak puluhan ribu sahabat yang hadir saat itu. Jadi nggak mesti semua sahabat itu hafal ayat Al-Quran. Makanya tidak heran ketika ada ayat Al-Quran yang hanya dipegang atau diriwayatkan oleh satu orang sahabat saja. Kenapa? Karena barangkali saat wahyu turun, sahabat yang bersama Nabi cuma satu itu aja. Nah, jadi bisa dipastikan dari statement ini bahwasanya tidak semua sahabat itu hafal Al-Quran. Alasannya tadi itu tidak bisa ditebak kapan turunnya, di mana, ketika Nabi sedang apa, peristiwa apa nggak tahu. Dan nggak semua sahabat selalu ada ikut mendampingi Nabi. Yang E, di antara ayat-ayat itu merupakan jawaban dari pertanyaan atau penolakan atas suatu pendapat perbuatan. Ini saya kira sudah masuk penjelasan yang itu ya, yang B atau yang C ya. Sekarang kita masuk ke yang kedua.